Dan yang sebelahnya lagi ini adalah Bapak Supriyono SE, ini selaku Kepala Tata Usaha di Fakultas Hukum. Nah, sebelahnya lagi ini adalah Mbak Linda, karena ini masih single, jadi saya memakainya Mbak Linda, ini masih single, silakan nanti teman-teman mahasiswa yang lain bisa. Dan saya hormati pula Ketua BEM beserta jajarannya Fakultas Hukum, Hima beserta jajarannya. Ini ada Duta Fakultas Hukum, ya ini ada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi besok ini para mahasiswa juga bisa mengikuti jejak-jejak adalah kakak-kakak sekarang nanti. Terus penyelenggara atau panitia kegiatan pada pagi ini, dan para mahasiswa baru yang saya banggakan dan saya cintai. Kami sangat bangga pada pagi ini karena para mahasiswa bisa hadir dan bisa masuk dan percaya di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Ini para adik-adik, ya, mengapa saya bangga, karena tidak semua orang ini adalah kenal dengan hukum. Jadi bersyukur adik-adik nanti masuk di Fakultas Hukum nanti akan diberikan bermacam-macam berkaitan dengan masalah hukum. Ini luar biasa. Untuk hukum yang masyarakatnya juga belum tentu tahu yang namanya hukum. Jadi besok kalau adik-adik sudah mendapatkan yang namanya mata kuliah ada pidana, ada yang lain, tentunya nanti sudah membawa kitabnya, yaitu adalah kitab KUHP yang sekarang adalah Undang-Undang KUHP. Ini adalah sebagai pegangan dari para mahasiswa. Saya mengharapkan juga tahun-tahun yang lalu itu bahwa para mahasiswa di UNDIP atau di lainnya itu adalah menenteng KUHP itu aja sudah ditakutin. Ya, tapi era sekarang ini kadang-kadang juga pada takut, pada malu membawa satu buku KUHP itu aja sekarang malu. Padahal zamannya dulu saya itu kuliah itu membawa KUHP itu sudah disegani oleh kalangan di luar. Karena apa itu? Wah, itu mesti masnya itu adalah Fakultas Hukum. Dia hitung-hitung kalau punya masalah begitu. Maka dengan pagi ini kami atas nama Fakultas Dekan ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa bisa hadir pada pagi ini dalam rangka adalah pengenalan atau pekan orientasi mahasiswa Fakultas Hukum, bahwa apa yang menjadikan satu visi-misi dalam satu Fakultas Hukum nanti akan kami sedikit gambarkan agar nanti para mahasiswa baru, ya, ini sudah bisa memahami apa sih saya masuk di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dan tentunya nanti ada beberapa, jadi tidak usah takut, malu atau sungkan masuk di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Ini para bapak ibu dosen adalah luar biasa. Beliau-beliau ini adalah memberikan satu bimbingan yang terhadap para mahasiswa nanti. Jadi silahkan nanti bisa selalu komunikasi sama beliau-beliau ini, karena ada ini termasuk sudah pakar-pakar hukum, ya, yang bisa diandalkan, ya. Ini juga sudah banyak yang menjadi satu advokat, ya. Nanti silahkan nanti teman-teman bisa adalah memberikan saling komunikasi dan saling untuk menyampaikan apa yang menjadi satu persoalan dalam satu mata kuliah atau dalam satu kehidupan sehari-hari. Silahkan nanti. Saya sapa dulu sekali lagi, selamat pagi mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang. Fakultas Hukum, iya. Kok kurang kompak ya? Selamat pagi mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Pagi luar biasa. Jadi pagi ini teman-teman telah diberikan satu
kesehatan ya, jadi saya sampaikan bisa berkumpul dan belajar dalam pekan orientasi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih para mahasiswa pagi ini bisa bergabung, bisa perkenalan dengan Bapak Ibu dosen, dan nanti akan diberikan beberapa gambaran baik itu dari fakultas kaitan masalah secara struktur secara umum, termasuk nanti akan sampaikan berkaitan dengan kemahasiswaan, dan termasuk nanti akan disampaikan dengan kaitan dengan kurikulum atau kampus merdeka seperti apa nanti Bapak Ibu ini nanti akan menyampaikan kepada para mahasiswa, dan nanti mahasiswa tahu gambaran di Fakultas Hukum atau di Universitas PGRI Semarang itu seperti apa bentuknya. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti berbincang-bincang atau ngobrol dengan Bapak Ibu dosen agar kita akan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pekan orientasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang mahasiswa baru saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara yang keempat yakni pembacaan doa oleh Saudara Raffi. Kepada Saudara Raffi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berhormat, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang beragama Islam bisa saya pimpin, dan bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin anta yafi ni'ama wa kafi mazidan. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Engkau pertemukan kami kembali dalam acara penerimaan mahasiswa baru. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, Engkau berikan taufik serta hidayah-Mu, sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Jari, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami dalam berpikir, kesembuhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah serta mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ada berita acara selama 1 menit. Ya, nanti juga bisa dikenalkan para senior-senior nanti. Ini adalah tempat ruangan Fakultas Hukum ya, termasuk di ruang dosen. Baik, ini ada yang namanya struktur dalam satu organisasi Fakultas Hukum termasuk PGRI, bahwa ini adalah dekan ya, ini dibantu oleh wakil dekan ya, termasuk ke bawah adalah ketua program studi, ada laboran, termasuk paling bawah adalah dosen. Nah, di samping kanan ini kan juga ada yang namanya senat fakultas. Kami sampaikan itu adalah beliau Bapak Dr. Sugianto ya, beliau adalah senat fakultas. Jadi kalau ada bapaknya, ada suatu pertimbangan dari dekan kepada senat fakultas, memberikan satu pertimbangan jika ada hal-hal kegiatan mahasiswa pun ada seperti itu. Ini ada suatu kewenangan dalam organisasi. Begitu pula sebelah kirinya itu tadi ada UPM ya, ini Fakultas Hukum tadi ya, ini juga berkaitan dengan masa kegiatan-kegiatan ya, dalam lembaga penjamin mutu, di mana kami juga mengharapkan para mahasiswa nanti setelah mulai aktif ya, bisa selalu mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah perguruan tinggi. Saya yakin para mahasiswa ini adalah dari ASEANTA sudah memiliki suatu beberapa bakat yang nanti juga bisa dibimbing atau didampingi oleh Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum. Nah, termasuk ini juga dibantu oleh pihak Fakultas Hukum. Jadi kami sampaikan ada Bapak Supriyono ya, beserta Mbak Dinda. Jadi nanti silakan para mahasiswa juga berhubungan jika membutuhkan satu surat-surat Priyanto ya, Mas Priyanto ya ini ya. Nah, ini juga silakan nanti juga berhubungan adalah surat-surat apa, silakan nanti berduanya ada juga yang akan mendampingi untuk memberikan satu pelayanan. Nah, berkaitan dengan masalah wakil dekan itu juga nanti sebelah kiri saya Pak Dr. Haryono sendiri, kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, ini nanti bisa konsultasi dengan Pak Dr. Haryono, jadi di mana kegiatan-kegiatan mahasiswa ini supaya tidak ketinggalan. Dan nanti setiap kali ada event-event apapun, ini adalah Pak Haryono tetap akan memberikan agar para mahasiswa juga ikut serta atau partisipasi dalam bentuk kegiatan tersebut. Ya, termasuk ada ketua program studi ya, ini juga tadi saya makan Pak Tubagus Galang. Jadi silakan di dalam satu berkaitan dengan masalah nanti ada KRS-an, ada mata kuliah apa yang telah diambil juga nanti silakan bisa konsultasi dengan Pak Galang. Nanti kan sudah ada para masing-masing mahasiswa ini kan juga sudah ada namanya wali ya. Ini perwalian nanti silakan setelah ditunjuk masing-masing dosen siapa yang juga bisa komunikasi. Nah, sampai itu juga ada laboran. Ini laborannya adalah Pak Adi, silakan di tempat Fakultas Hukum itu adalah memiliki yang namanya pengadilan semu, itu adalah luar biasa yang standar nasional.
Ya, jadi nanti silakan teman-teman mahasiswa ini juga bisa berlatih beracara di tempat laburan, jadi pengadilan seni. Ini adakah yang pernah adik-adik sebagai saksi di pengadilan? Sudah pernah? Belum? Nah, nanti akan dikenalkan nanti oleh Pak Adit ya di laburan Fakultas Hukum ya. Silakan juga nanti tempat adalah untuk ajang kegiatan para mahasiswa berkaitan dengan masalah sidang-sidang atau beracara di sana. Nah, bawahnya lagi ada setelah studi hukum, ini adalah Bu Marcelina, ini adalah juga bersama dengan Pak Galang ya tadi akan memberikan berkaitan masalah atau bisa konsultasi berkaitan dengan masalah mata kuliah para mahasiswa yang bisa nanti apa sih yang bisa ditempuh, termasuk harus berapa, harus seperti apa, nanti bisa komunikasi dengan program studi atau sekolah studi. Nah, sedangkan ini paling bawah adalah dosen hukum. Jadi silakan di Fakultas Hukum ada 9 ya, Fakultas Hukum termasuk juga ada praktis hukum yang dari luar ya. Itu juga bisa nanti semua dosen juga akan mendampingi dan saat menyampaikan mata kuliah ya silakan bisa komunikasi dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu dosen ini akan memberikan melayani para mahasiswa dengan baik. Yang artinya akan memberikan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk memberikan namanya nilai kan begitu ya. Dan Bapak Ibu dosen adalah luar biasa, baik-baik sekali di Fakultas Hukum ya. Jika ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan silakan nanti bisa laporan ke Pak Kaprodi atau ke Pak Har atau saya, silakan juga bisa konsultasi. Misalkan jika ada Bapak Ibu dosen yang sekiranya jahil atau tidak baik terhadap para mahasiswa ya. Tadi disampaikan para dosen Fakultas Hukum adalah luar biasa dan selalu baik, selalu untuk mendampingi, menghargai para mahasiswa ya. Jadi silakan tidak usah segan-segan, nanti para mahasiswa juga bisa konsultasi dengan Bapak Ibu dosen. Dan ada pula di dalam satu struktur itu ada Ormawa dan Lemawa. Nah, di dalam satu Ormawa ya maupun Lemawa silakan kami mengharapkan nanti Pak Wakil Dekan ya itu akan menjabarkan seperti apa sih Ormawa atau Lemawa di Universitas PGRI Semarang. Ya tentunya kami juga mengharapkan silakan nanti para mahasiswa adalah bisa mengikuti salah satu kegiatan UKM yang ada di Universitas PGRI Semarang ini. Lebih dari satu lebih baik. Ya, saya yakin para adik mahasiswa sudah membawa bakat minat yang dari SNTA sekarang sudah menjadi perguruan tinggi, sudah bisa adalah memberikan yang terbaik kepada Fakultas Hukum. Silakan nanti bakat minat bisa ditampung dan bisa adalah untuk memutus sebuah kegiatan-kegiatan di event-event yang ada. Nah, tadi ini ada beberapa nama sudah saya sampaikan ya. Ini ada foto-foto ya, ini adalah dekan, ini saya sendiri. Jadi nanti ini foto-foto sudah 3 tahun yang lalu, sekarang sudah tua ya. Jadi ini sudah Pak Dekan sudah tua banget ini. Jadi ini kalau yang lainnya masih muda-muda, ini Pak Dekan paling tua di sini. Terus, nah ini Pak Wakil Dekan masih muda, ini dulu masih foto SLTA ya, karena Pak satu ya. Ya, ini Pak Wakil Dekan ini adalah foto SLTA ini Pak Dekan, Pak Wakil Dekan ini. Jadi ini masih muda, beda dengan tadi Pak Dekan tadi. Lanjut. Nah ini ada luar biasa ini Pak Galang ini Pak Kaprodi ini adalah bersama ya Bu Selin ini ya. Ini Pak Galang ini termasuk orang yang punya cita-cita harus melanjutkan studi di Nederland atau di Belanda. Ini mudah-mudahan tercapai agar bisa melakukan satu prestasi para mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum dan
PGRI Semarang. Ya, termasuk dosen prodi ini adalah Bu Marsilena. Ini adalah termasuk yang canggih, masih muda pula, yang banyak kreatif, ya, selalu mendampingi kegiatan-kegiatan para mahasiswa dalam acara event-event yang ada. Terus ini tadi saya sampaikan bahwa visi misi di Fakultas Hukum ini agar para mahasiswa ini adalah memahami dan juga bisa untuk mengembangkan bagaimana menciptakan di dalam satu Fakultas Hukum yang bisa unggul. Maka di dalam satu penyelenggara Fakultas Hukum yang unggul dan berdiri di bidang pengembangan riset dan praktek hukum di tingkat nasional pada tahun ini 2030. Diharapkan tahun 2030 ini adalah para mahasiswa atau fakultas hukum ada bisa menjadi unggul, ya. Saat ini akreditasi di Fakultas Hukum ini adalah baru B baik, ya. Ini satu langkah lagi, ini mau menjadi unggul mendapatkan A. Ini baru upaya adalah untuk akreditasi. Maka dengan adanya nilai unggul ini, kami mengharapkan kepada para mahasiswa bisa adalah ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event di dalam satu lomba perguruan tinggi yang ada. Ini termasuk adalah penilaian dalam satu akreditasi. Ini bisa menjadi satu unggul. Maka ini visi Fakultas Hukum yang ada agar para mahasiswa bisa untuk mendukung hal-hal yang bisa menjadikan sebuah unggul. Nah, ini ada beberapa misi di Fakultas Hukum. Itu yang pertama, ini adalah bagaimana misi ini bisa diselenggarakan, ada proses pendidikannya dan menghasilkan lulusan yang unggul, berbadiah dan berdaya saing di bidang ilmu hukum dan teknologi, khususnya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan hukum baik nasional maupun internasional, dan memiliki jiwa sosial dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip intelektual, sosial, dan kultural serta ideologi Pancasila. Ini adalah misi yang pertama. Ya, kita harapkan para mahasiswa ini adalah memiliki sebuah kepribadian yang bisa bersaing. Ya, jangan sampai hanya kuliah di Fakultas Hukum duduk diam dengar dapat nilai, kan begitu. Itu harus aktif. Maka semua dosen di Fakultas Hukum itu adalah memohon atau minta kepada para mahasiswa ini adalah selalu diskusi dan selalu aktif. Yang artinya calon hakim, ya, diharapkan kan menjadi seorang hakim, jadi jaksa, jadi advokat atau legal konsultan, ya, atau bisa bekerja nanti di instansi baik negeri atau swasta. Ini diharapkan seperti itu. Maka harus berani bicara dan selalu harus banyak diskusi, kan begitu. Nah, ini harapan dari Fakultas Hukum dalam satu misi pertama. Sedangkan misi kedua ini adalah menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah di bidang hukum yang responsif dan bertanggung jawab terhadap kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua dalam satu misi ini, dosen ini bersama para mahasiswa bersama-sama adalah bisa mengikuti atau bergabung, yaitu adalah melakukan sebuah penelitian atau pengabdian. Karena mau tidak mau yang mahasiswa ini juga diharapkan dituntut, ya, agar bisa nanti di lapangan. Sama tidak antara teori dengan lapangan. Makanya diharapkan para mahasiswa dilibatkan atau ikut dalam satu kegiatan penelitian atau pengabdian para bapak ibu dosen. Sedangkan yang ketiga ini adalah penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat, ya, itu juga berkaitan tadi, silakan, ya, bisa bersama-sama berbaur di masyarakat seperti apa. Ya, yang artinya ini harus ada yang namanya para mahasiswa ini ada dituntut bisa memiliki karakter yang berilmiah, kan begitu. Ya, jangan sampai nanti saat di luar ditanya bicaranya kok masih menggunakan bicara masalah SD atau di SLTA, itu bicara masa ilmiah. Ya, kita sudah dewasa, sudah masuk di perguruan tinggi. Ya, maka
Tadi kami mengharapkan bagaimana menciptakan semua mahasiswa ini adalah bisa berilmiah, ya, apapun yang menjadi satu perusahaan dalam satu kegiatan ini selalu diikuti. Ini senior ini luar biasa pula, ini selalu mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan, ada lomba-lomba, ya, dan memiliki beberapa prestasi. Ya, kami mengharapkan para teman-teman mahasiswa baru ini juga harus mengikuti jejak-jejak para senior. Sedangkan yang keempat, memberikan satu peneladhanan dalam penyelenggaraan pendidikan hukum, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang unggul, peduli, gigih, religius, berintegritas dan sinergis. Ya, ini diharapkan tadi kita memang harus peduli bagaimana menciptakan bersama-sama dengan Fakultas Hukum, bersama-sama dengan universitas, kita bisa menciptakan yang namanya Fakultas Hukum ini bisa unggul mendapatkan akreditasi A gitu. Dan yang 5, ini menjunjung tinggi etika profesi hukum yang berkualitas. Ya, kami harapkan setelah masuk di Fakultas Hukum, ya paling tidak teman-teman mahasiswa ini sudah bisa adalah merubah ya etika atau karakter yang memiliki ya seperti profesi hukum itu adalah benar-benar kita saling sopan, ya saling menghargai, ya saling memberikan yang terbaik dengan siapapun. Sedangkan yang 6, menjalin kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait demi meningkatkan kualitas lulusan studi hukum. Ini adalah Fakultas Hukum, ya ini para dekan dan para bapak ibu dosen ini sudah beberapa stakeholder ada sebagai mitra, ya dalam rangka adalah untuk meningkatkan kualitas atau kebutuhan di dalam satu kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa. Ya lanjut, ini ada tujuan Fakultas Hukum menghasilkan sarjana bidang diri unggul terampil dalam praktek hukum, berwawasan dan prinsip terbuka, punya satu kultural serta ideologi Pancasila. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian di bidang hukum, divulgasi secara nasional dan internasional. Ini sekarang ini adalah yang bisa merupakan satu kebutuhan dari bentuk akreditasi. Ini kan tadi sudah kami sampaikan, ini ada kerjasama para mahasiswa. Silakan para mahasiswa juga bisa menulis. Di Fakultas Hukum itu sudah memiliki yang namanya peta yuridis, yaitu jurnal. Silakan artikel-artikel ya para mahasiswa juga bisa dimasukkan di peta yuridis Fakultas Hukum, termasuk bisa saja nanti menulis di tingkat internasional. Silakan nanti ini ahlinya Pak Galang, ya Pak Tubagus Gani adalah ahlinya, bisa membantu untuk menerapkan harus masuk di mana. Ini supaya para mahasiswa adalah memiliki sebuah kreatif dan bisa membantu dan bentuk keunggulan di akreditasi Fakultas Hukum. Ini bisa menghasilkan kegiatan program pengabdian pada masyarakat yang berkualitas, itu juga ada hubungannya dengan pengabdian tadi, misi menjadikan teladan bagi masyarakat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ya menjunjung tinggi etika dan mewujud kerjasama dengan stakeholder dan instansi dan menjadikan satu lulusan berkualitas. Jadi agar mahasiswa nanti lulus di Fakultas Hukum itu ya minimal 3,50, ya jangan sampai di bawah 3 atau 3,50, kalau bisa ya 4. Nah, ya ini diharapkan seperti itu. Ini rata-rata di Fakultas Hukum yang sudah lulus ini adalah 3, berapa Pak? 3,6 ke atas ya. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu dosen sudah memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa. Karena apa? Agar di kemudian hari setelah lulus bekerja minimal kan bisa dilihat, oh ternyata para mahasiswa ini adalah luar biasa dengan IPK sampai 3,9 atau 3,6, kan luar biasa. Ini ada sebagai pertimbangan di instansi atau lembaga-lembaga di saat nanti para mahasiswa juga bisa bekerja. Ya, ini ada dosen-dosen ya di Fakultas Hukum, ya ini ada beberapa, ini masih ada juga yang di luar, ya ini ada Pak Dr. Mudi, SHM, ada Pak Dr. Sator Widoyo,
ada Pak Wahyu Jodo, ada Pak Dr. Haryono, ada Pak Tugu Supriyanto, ada Pak Dr. Maryanto, Pak Agus Sutono, Pak Dr. Sugiyanto, Pak Tubagus Galang, Pak Praditya, Bu Marcelina, ada Bu Nadia, dan Pak Dr. Jamal. Ini adalah nanti yang akan memberikan satu mata kuliah kepada para mahasiswa nanti. Ya, ini tadi sudah kita ini di Universitas PGRI Semarang supaya nanti para mahasiswa juga bisa membuktikan kegiatan menjadi yang terbaik. Ini termasuk beberapa pendidikan sama ya. Ini kemahasiswaan nanti apa? Pak. Ora ya berarti wis pon ben dibagi kono. Nah, ini juga kemahasiswaan ya, nanti biar Pak Wakil Dekan ya nanti akan menyampaikan berkaitan masalah organisasi ya, ini Lemawa dan Normawa ya, nanti seperti apa nanti silakan. Di Universitas PGRI Semarang ini adalah memiliki yang namanya Lemawa ya, lembaga mahasiswa. Ini adalah universitas ya, tingkat universitas semua yang ada, termasuk ada DPM, ada LKM, dan termasuk tadi yang nyambut itu adalah ada fakultas dan nanti ada hima prodi fakultas. Ini struktur di dalam kemahasiswaan yang ada di fakultas hukum kan ada fakultas sama hima prodi. Tapi untuk selanjutnya bisa berhubungan berkaitan dengan masalah mungkin ada pengajuan dana atau usulan dana, kegiatan-kegiatan dari satu UKM, nanti silakan bisa berhubungan dengan BEM atau DPM atau LKM. Nah, yang kami harapkan nanti Ormawa ini semua mahasiswa juga bisa masuk Ormawa, silakan bakat dan minat saat di SNTA atau sekarang ini memiliki apa, silakan bisa masuk, nanti akan dijelaskan oleh Pak Wakil Dekan nanti. Nah, ini beberapa di Fakultas Hukum ini melakukan sebuah MOU ya, baik itu adalah dengan Peradi ya, terus sama ini juga dengan pengurus PGRI Kota Semarang, ini juga ada dengan BPR Guru Bank Jateng, terus dengan LKB PGRI Jawa Tengah, ada pula dengan Bank Jateng Koordinator Semarang pula, ini ada dengan IGTKI, ini juga ada pula dengan Kejaksaan Tinggi, terus ada pula ini dengan pengadilan ya, Pengadilan Negeri Semarang, ada pula dengan Pengadilan Negeri Semarang satu ceramah ya, di saat ada MOU sekaligus adalah memberikan satu ceramah di Fakultas Hukum. Terus ada pula juga ini dengan Bawaslu ya, Bawaslu, terus dengan Pengadilan Tun ya, Tata Usaha Negara, ada pula ini dengan ini yang luar biasa pakar hukum yang ada, ini adalah Profesor Dr. Badanawali Arif ya, SH, ini adalah selaku pencetus yang namanya RUU KUHP baru. Dia luar biasa ya, dosen Undip ya, senior Undip ya, guru besar yang ada di sana, pernah kita ngisi di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Ini juga ada di Susu Ilmiah, terus ada Mahkamah Depan ya, ini para mahasiswa dengan dosen, itu ada seminar nasional atau internasional, ini dengan BPN, terus ini dengan Undip ya, beliau adalah dekan Fakultas Hukum Undip. Ini adalah dengan India di New Delhi ya, beberapa yang pernah diraih kerjasama atau MOU dengan
Fakultas dengan perguruan tinggi yang lain, termasuk instansi yang lain. Nah ini yang juga baru nih dengan Biro Hukum Jeddah Provinsi Jawa Tengah. Terus ini ada bro dari Divisi Pradi Semarang. Ini dari Hello Indonesia ya. Termasuk ada yang di Bali ya, ini juga ambil dengan Panggilan Bali ya. Ini sudah beberapa yang ini termasuk ruang sidang fakta hukum ya, di lab hukum ya. Nanti silakan para mahasiswa juga bisa praktek di sana ya. Setelah nanti lulus nanti menjadi jaksa, hakim atau lawyer, ini minimal sudah kenal kayak apa sih tempat persidangan, supaya para mahasiswa ini adalah mengenal. Ini olahraga kita ya. Nanti silakan para mahasiswa mungkin bawa ajak di dalam suatu UKM juga bisa berlatih di sana. Ini termasuk kampus ya di Merdawa, tempat ajak olahraga di sana. Itu ada tenis ya, ada tenis meja, ada volley, ada futsal, ada ya macam-macam di sana. Ini kampus 1, kampus 2 tempat kita di Sriwijaya. Ini kampus 3 di dekat tol ya, dekat tol Jatikaleh. Nah ini adalah kegiatan para mahasiswa, senior para mahasiswa. Ada asrama putrinya, ada yang tadi yang saya sampaikan. Nah ini itu adalah gambaran-gambaran yang nanti para mahasiswa juga harus kenal. Jangan sampai justru malah posisi saat ini adalah para mahasiswa di gedung pusat ya, gedung pusat ya, kenalnya di sini. Jadi silakan, kita kan tadi sudah kita kenalkan ada beberapa kampus, silakan juga bisa main ke sana, terutama di kampus Merdawa itu ada luar biasa, sangat luas, bisa untuk kegiatan semua olahraga bisa di sana. Itu silakan nanti para mahasiswa juga memiliki suatu ajang bakat dan minat, juga nanti akan ada kegiatan olahraga di sana. Nah ini gambaran yang ada di Fakultas Hukum. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang sekarang perlu untuk komunikasi, ini Bapak Ibu dosen selalu welcome kepada para mahasiswa. Silakan soal juga bisa ketemu ya, silakan. Tidak ada yang namanya dosen Fakultas Hukum itu mau ketemu itu adalah nyemayani ya. Silakan di saat ada bimbingan pun, saat misalkan ada itu tentu para dosen tetap ada di sana ya, akan berikan satu bimbingan, akan berikan satu pelayanan kepada para mahasiswa ya. Tidak ada dosen Fakultas Hukum itu yang neko-neko ya. Silakan ya, nanti para mahasiswa bisa komunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari satu gambaran struktur organisasi di Fakultas Hukum. Ya mudah-mudahan ada bisa untuk pengenalan terhadap para mahasiswa, dan nanti juga bisa nanti nonton di ruang-ruangan tingkat ruangan prodi atau ruangan dosen. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haryono Esa MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Jadi persilakan Bapak Ibu. Saya lebih senang kalau berdiri begini. Selamat pagi. Saya orang kompak. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih kepada semuanya.
marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Baik, yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di acara yang bahagia ini. Yang pertama, orang itu harus happy dulu. Polisi Pak Dekan, tidak begini. Nyanyi situ, jadi nanti saya nyanyi, Anda jawab, jadi tidak perlu seluruhnya ya. Dari pagi-pagi ini ya. Terminal Madiunga. Ayo Anda jawab. Terminal Madiunga. Gentelan tuh ora bakalan aku ngelaleke yen nate janji tresno karo aku ning nyatane kowe ninggali janjimu. Saya kira cukup di situ, karena nanti mengingkari janjimu itu jangan sampai Anda sebagai bahasa mengingkari janjimu sendiri sebagai seorang mahasiswa cendekiawan dan calon ahli. Mohon maaf, mungkin Bu Selina nanti juga bisa bantu supaya langsung tunjuk. Saya kenalkan dulu ya. Jadi nama saya Haryono, cukup singkat. Sejarahnya dulu bapak saya adalah anak buahnya Jenderal Ahmad Yani. Lalu peristiwa G30 SPK itu bapak saya melihat apa yang terjadi dalam peristiwa itu, maka nama saya dikasih Haryono karena ada peristiwa Jenderal MT Haryono, tapi saya tidak jenderal. Saya bahagia sekali bisa berdiri di sini dan mungkin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kemahasiswaan. Satu hal yang perlu saudara tahu, bahwa saudara mahasiswa harus tahu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa ya, di tingkat perguruan tinggi. Saya sebagai wakil dekan nanti akan mengajak saudara untuk beraktivitas seperti apa kegiatan-kegiatan mahasiswa, terutama di Fakultas Hukum. Ini nanti ada salah satu mahasiswa saya suruh nyanyi bareng, Syokura ceritanya. Perlu saudara tahu bahwa saya ditugasi sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, itu mempunyai tugas membina saudara ya di dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas. Mengapa begitu? Ya, karena satu di antaranya saya ketika ditugasi mempunyai satu visi. Harapan saya mahasiswa saya adalah sukses studi dan sukses organisasi. Tepuk tangan. Harapan saya yang sukses studi adalah saudara Anda semuanya adalah satu, lulus tepat waktu. Berdoalah agar lulus tepat waktu itu terwujud, membawa prestasi yang membanggakan, karena saudara dari rumah tujuannya adalah untuk belajar, untuk sukses studi. Tetapi untuk sukses studi tidak hanya belajar, ada yang mengatakan kuliah pulang tidak, tetapi diisi dengan organisasi ya, yang nanti saudara mungkin bisa pilih ya, organisasi di Fakultas Hukum itu apa saja. Ini sebagai tempat untuk mengembangkan potensi
yang saudara miliki. Ada yang jadi penyanyi, silakan. Nanti ada UKM-UKM yang nanti memfasilitasi potensi saudara. Mungkin ada yang pintar olahraga, ada UKM olahraga, ada bidang seni, UKM juga, bidang seni juga ada. Kalau mau olahraga, tanya ini Pak Adit ini, kalau boleh dikatakan hebat dalam bidang olahraga tenis ya Pak. Jadi kalau mau nanti Pak bagaimana semua itu bisa berguru pada Pak Adit ini. Kemudian kalau Anda sebagai penyanyi, kita punya guru yang luar biasa. Ini Pak Dr. Sugianto itu kalau menyanyi luar biasa, ya. Bisa nanti berguru ya. Atau mungkin ini Pak KTU itu luar biasa kalau nyanyi. Mungkin di kamar mandi dulu. Oke, isu-isu tegang ya. Kita berbahagia karena kalau berbahagia itu tertawa itu 77 saraf kendor. Satu-satu yang bisa. Tapi kalau Anda tegang 77 saraf kenceng, jadi ini nanti jadi mudah cepat stres. Maka marilah kita tertawa dengan bahagia. Lanjut ya. Satu di antaranya kegiatan mahasiswa. Kalau saya tidak perlu menjabarkan macam tadi Pak Dekan sudah banyak yang disampaikan. Saya hanya berkait dengan kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa ada namanya MBKM. Sebentar saya tak lupa ya, karena daripada sana. Di Fakultas Hukum itu banyak MBKM. Satu di antaranya ada studi independen. Anda diberikan kebebasan untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan, khususnya ya, ini independen ini, belajar independen itu bisa begini. Saudara bisa mengikuti kuliah itu tidak hanya di Fakultas Hukum, dan nanti bisa di fakultas lain sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Ya, MBKM. Ya, ini penting untuk saya sampaikan sehingga nanti kalau Anda mengambil satu mata kuliah yang Anda sukai, Anda minati, maka bisa diambil di program studi lain. Bahkan ada yang namanya PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Banyak mahasiswa hukum yang sekarang ya mengikuti kuliah di luar Universitas PGRI Semarang. Karena MBKM itu Universitas PGRI itu bisa menerima mahasiswa dari luar dan kita bisa belajar di universitas di luar. Jadi Anda ini ada yang PMN kemana Bu? Yang sudah itu ada di Universitas Sumatera Utara. Di Hukum Universitas PGRI Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi Hukum Bapak Tubagus Galamudi Pratama, SHMH beserta jajarannya. Kami persilahkan. Oke, saya di belakang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang kuat ya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, ini udah mau siang sih tapi ya apa ya. Tetap semangat pagi terus. Oke, di sini saya Tubagus Galamudi Pratama ya. Saya sebagai Ketua Program Studi Fakultas Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Oke, yang terhormat Pak Dekan, Pak Bayu Dodo, terus Pak Wakil Dekan, Pak Haryono, dan ini ada Bu Marcelina Hardianti, Sekretaris Program Studi, terus ada juga ini Bu Nadia, yang kenalan kan.
Nadia Latifah Nugraini, ini ketua LPM, ketua penjaringan untuk fakultas dan prodi. Ada juga ketua senat, ini Pak Subianto, dan kepala lab Pak Raditya Arci, dan ada juga ketua kepala TU ada Pak Pri Supriyanto, dan ini yang paling cantik Mbak Linda TU juga. Oke, masih semangat gak nih? Oke. Di sini saya cuma sekedar memberikan teknis saja, karena saya sebagai ketua program studi. Jadi teman-teman pengen kan ini kuliah? Udah gak sabar kan pengen kuliah? Oke. Oke, bagaimana saya next slide? Saya sedikit perkenalan aja ya, nama saya ini. Terus alamat saya Jalan Arya Rute Tengah 1 nomor 24, Petunjukan Semarang. Nomor teleponnya juga bisa dicatat. Gak apa-apa, silakan dicatat. Kalau mau WA silakan. Kalau saya di waktu saya baris, nomor saya selalu on 24 jam. Nomornya tapi barisnya nggak tahu. Tapi saya akan selalu bahas WA dari mahasiswa selama itu memang hal yang penting. Oke, karena memang kalau ibaratnya dekan itu direktur, kalau kaprodi itu kepala operasional. Jadi ya hal-hal yang teknis itu kaprodi sama sekrodi. Jadi seringkali yang berhubungan dengan mahasiswa itu kaprodi dan sekrodi. Biasanya seperti itu. Oke, next. Oke, ini kemarin sudah dijelaskan ya Pak Dekan ya. Jadi Fakultas Hukum, program studi hukum di sini, menurut saya kalau kita pernah bandingkan dengan universitas lain cukup spesial. Kenapa? Karena di Fakultas Hukum ini nggak cuma ada dosen-dosen pengajar, tapi dosen-dosen pengajar ini juga banyak yang dari kalangan praktisi. Contohnya, Pak Yudodo ini Pak Dekan kita, lawyer yang sudah 20 tahun lebih, berpengalaman banget di bidangnya. Terus ada juga ini Pak Raditya Arci, kepala lab, ini juga lawyer juga. Terus yang Pak Sabto Hudoyo yang bukan sama Pak Dekan tadi, itu beliau ada 3, dan beliau juga lawyer yang juga sudah puluhan tahun punya pengalaman. Ya, selain itu juga banyak praktisi lainnya yang akan saya jelaskan. Jadi teman-teman sekalian ini nanti nggak cuma tahu teorinya doang nih, kan ya kan cuma tahu teori doang nih, kan juga akan nanti merasakan prakteknya juga. Next, langsung aja mas, gimana? Oke, next. Ya, ini strukturnya udah ya. Ini sudah dijelaskan sama Pak Dekan. Jadi langsung aja skip ya ke yang next aja. Next, langsung aja terus. Oke, sedikit saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman sekarang nanti mau terjun ke keorganisasian, ya, di sini nanti ada BEM sama HIMA. Itu yang keorganisasian. Yang kalau HIMA itu fokusnya ke bidang keilmuan, tapi kalau BEM itu ke bidang kemahasiswaan. Kalau HIMA sendiri berada di bawah Kapolri, kalau BEM itu ada di bawah dekan. Silakan kan pilih mau kalian pilih yang mana. Kalau kan mau bidang pengembangan keilmuan silakan ke HIMA. Kalau bidang kemahasiswaan bisa ke BEM. Next. Itu dosen-dosennya ya. Next. Langsung aja. Oke, dan macam-macam banyak. Ada banyak dosen yang di sini apa di Fakultas Hukum. Langsung aja ke kulit dulu. Nah, ini ada 64 mata kuliah. Banyak nggak? Tapi nggak terasa. Karena kalian nanti selama 4 tahun menempuh 60 lebih mata kuliah. Nah, ada beberapa mata kuliah yang memang agak spesial. Salah satunya ini seperti ada mata kuliah MPPH, di mana nanti teman-teman sekalian akan membuat proposal penelitian, proposal skripsi, mohon maaf. Terus juga ada mata kuliah magang. Nah, ini yang menurut saya paling spesial nih di hukum. Kita ada mata kuliah magang. Artinya apa? Teman-teman nanti sekalian ini akan merasakan magang di instansi-instansi yang berhubungan dengan hukum. Nah, barusan ini ya, besok tanggal 3, senior-senior kalian yang semester 7 ini akan dikirimkan ke tempat-tempat magang yang bergengsi. Ada yang di Kemenkumham, ada
ada yang di kejaksaan, ada yang di peradi, ada yang di biro hukum Jakarta, dan berbagai macam instansi-instansi yang bergengsi tentunya. Ya, ini nanti teman-teman akan rasakan di semester 7. Jadi kalian nggak cuma tahu teori pulang, tapi juga praktek. Ya. Nah, nanti juga berhubungan erat dengan nanti yang sempat disinggung Pak Madek sama Pak Dekan. Kalau ada konversi, ini nanti berhubungan dengan yang namanya next. Untuk mati. Oke, oh belum ya. Mati lagi. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, sebelum saya bahas tentang MBKM, kita lihat dulu ya. Di sini nanti ada yang namanya sistem informasi merdeka belajar. Ada yang udah buka belum? Ada yang udah buka? Namanya si Mekar. Ada yang udah buka? Oke. Nanti ketika teman-teman udah mulai kuliah, dia akan sering banget mengakses website ini. Kalau pada bingung, silahkan bisa tanya senior-senior kalian. Kalau misalnya kalian mau juga bisa datang ke ruangan prodi, tanya saya. Jadi apa sih ini? Ini merupakan sistem informasi merdeka belajar yang menjadi kayak database kalian untuk selama kuliah. Mulai dari kalian nanti untuk absensi, untuk mengakses soal-soal, mengakses materi dan lain-lain ada di sini. Oke ya. Nah, yuk kita bantu satu ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, kalian coba buka aja namanya si Mekar Gris. Cari aja di Google, ada namanya si Mekar Gris. Nanti username dan password itu udah dikasih belum passwordnya? Belum tahu ya? Username itu nanti NPM kalian. Kalau password itu tanggal lahir plus NPM kalian. Nanti kalian akan sering akses. Nah, ini apaan sih jadinya? Kita bahas dulu yang paling ini ya, sering dipakai mahasiswa. Yang pertama Spaden. Yang Spaden 1 enggak ya? Yang dipakai Spaden 2. Spaden 2 ini di sini adalah fungsinya untuk membantukan waktu kuliah. Kalian bisa mengakses materi kuliah di sini. Dan yang paling sering kalau mahasiswa mau absen, pakainya Spaden. Simple. Kalian tinggal login ke si Mekar, klik opsi Spaden 2, nanti langsung buka Spaden, terus tinggal klik absensi di mata kuliah yang mau dipakai. Itu untuk absensi. Ada juga opsi untuk download tugas di sana ataupun download materi perkuliahan. Jadi lengkap nih di sini Spaden 2. Terus ada juga OJ enggak ya? Terus yang penting selanjutnya adalah SIA. Oke. Di sini masih semester 1 semua kan? Iya. Yeah. Jelas lagi kan? Maaf ya. Nah, nanti kalian semester 1 masih enak diinputkan sama admin. Tapi kalau udah semester 2, 3, 4 dan atas, kalian sudah mulai memilih kelas, milih mata kuliah. Yang penting nih. Nah, nanti ya, ketika teman-teman sekalian ini nanti semester 1 keluar nilainya, pastikan nilainya di atas 3 IP-nya. Indeks ekspektasi di atas 3. Kenapa? Kalau kalian dapat IP-nya 3, kalian semester depan bisa ngambil 24 SKS. Nah, ini Mas, dikembalikan ke sebelumnya yang tulis mata kuliah. Nah, banyak ya ini ya. Oke, nanti misalnya nih semester 1 kalian dapat ada ditawarkan 20 SKS. Terus kalian dapat nilai bagus, semester depan kan bisa dapat 24 SKS. Artinya apa? Kalau di kalian semakin banyak dapat SKS kan bisa banyak ambil mata kuliah, otomatis lulusnya bisa on time bahkan lebih cepat. Jadi kan bisa lebih cepat menyelesaikan mata kuliah ini, sehingga lebih cepat lulusnya. Balik lagi, next. Nah, nanti SIA ya, teknisnya juga sama. Nanti waktu kalian sering-sering aja buka si Mekar. Kalau ada pengumuman apa, di-share di sana. Nanti juga dari dosen juga terkadang akan memberikan info ke mahasiswa kalau ada tanggal-tanggal penting, misalnya pas pengisian KRS. Nah, nanti kalau pas pengisian KRS, teman-teman sekarang nanti buka SIA, nanti klik opsinya untuk pengisian KRS, nanti bisa pilih kalian mau
jam berapa kuliahnya, kelas A apa kelas B, kalian mau apa, ngambil mata kuliah apa. Jadi di sini udah bukan kayak zaman SMA ya. Kalau SMA kalian ini ya kayaknya mata pelajaran udah ditentukan ya. Dan ini kalau IPA ya mungkin ada apa, matematika besok apa enggak. Kalau sekarang kan udah kuliah, kalian menentukan sendiri ya, kalian udah dewasa, kalian menentukan sendiri. Terus ada juga sikap. Nah, sikap ini jadi kalau di UKRIS ini ya, yang dinilai itu sebenarnya bukan cuma kemampuan akademik kalian, tapi juga keaktifan kalian. Maksudnya apa? Jadi teman-teman sekalian ini nanti kalau untuk syarat kelulusan, nggak cuma kalian harus kuliah kok, ya, udah nggak zamannya lagi. Kalian nggak zamannya lagi kan cuma kupu-kupu ya, kuliah pulang. Nanti ada poin penilaian keaktifan mahasiswa. Misalnya teman-teman sekalian ini selama kuliah ikut seminar atau ikut organisasi mahasiswa, itu ada poinnya. Poin itu akan menjadi poin yang akan kalian pakai untuk lulusan nanti. Jadi kalau kalian mau lulus, kalian juga harus ikut dalam kegiatan-kegiatan ini, seperti ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian ini kalau mau lulus harus ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ikutin seminar, ikutin kegiatan-kegiatan. Jadi kalian nggak cuma lagi ya, seperti mahasiswa kuno dulu yang cuma kuliah pulang. Kalian harus aktif. Apalagi kalian ini anak-anak hukum. Tahu nggak ciri khas anak hukum itu apa? Ya? Tahu nggak ciri khasnya apa anak hukum? Anak hukum itu harus berani ngomong. Ada yang berani? Saya tunjuk ya. Saya rasa bakal asik nih. Enggak. Sekarang teman juga deh. Di sini siapa yang paling berani? Siapa yang merasa paling berani di sini? Oke, silakan. Berdiri. Nama Anda siapa? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Angelika. Kenapa kamu masuk sini? Saya masuk Universitas PGRI Semarang sebenarnya karena usul dari orang tua saya. Namun untuk memilih hukum adalah keinginan saya sendiri. Oke. Saya masuk hukum sebenarnya karena saya sadar saya suka ketika saya menyampaikan pendapat saya. Oke. Saya suka ketika saya menyampaikan bicara di depan orang dan menyampaikan apa yang saya pikirkan, sehingga saya berharap ketika saya belajar apa yang saya suka, saya dapat belajar dengan enjoy dan dapat lulus dengan baik nanti. Oke. Terakhir, apa cita kamu? Saya ingin jadi jaksa. Oke. Ternyata ada calon jaksa di sini. Ada calon pengacara di sini? Ada nggak calon pengacara? Calon pengacara, calon legal drafter? Ya. Oke, ini barusan dari Pak Dekan, Mbak siapa tadi Nadia. Besok ada Pak Dekan Senin dihadiahi KUHP. Oke. Oke, ada lagi nggak nih yang berani? Tadi udah ada calon jaksa, calon hakim, calon pengacara. Ada nggak? Calon legal drafter? Oke ya, ada lagi nih, silakan. Perkenalkan, saya Krisila Mimi Cleodora Susanto. Krisila Mimi Cleodora Susanto. Saya masuk ke UKRIS ini kebetulan karena orang tua saya, tapi kalau jurusannya itu keinginan saya sendiri. Jadi dulu ayah saya itu supir, tapi karena kena masalah kayak dijebak begitu Pak. Jadi saya kepingin jadi pengacara biar bisa membela kayak orang-orang kecil yang mempunyai
dan saya ingin Aku masih menjadi ditunggu. pengacara biar nanti suatu saat ada orang kecil kasih aja dulu. haknya tidak bisa dikeluarkan, saya bisa membela sampai urusannya selesai. Saya tidak membela tidak apa-apa, asalkan bisa membela semua orang yang haknya tidak bisa didengar, tidak memiliki pangkat atau itu Pak. Terima kasih banyak. Tujuan yang mulia banget ya. Ini gimana Pak Dekan ini? Ya, yang tanya kita ada diskusinya nggak ada, nanti saya Oke ya. Besok Senin menghadap, nanti ada yang dari Pak Dekan, ya, disilang. Ya cukup ya. Ini ada banyak banget nih mahasiswa di sini yang saya yakin punya cita-cita yang sangat hebat, cita-cita yang sangat mulia. Seperti yang disilang tadi, dia pengen membela orang yang lemah. Faktanya memang ini seperti ini ya, anak hukum. Kita kalau beda dengan profesi lain, hidup dari mulut kita sendiri. Percaya nggak? Oke. Mungkin saya akan sedikit memotivasi teman-teman sekalian. Saya ngomong seperti ini ya, percaya dah. Dulu sebelum saya masuk fakultas hukum, saya bukan orang yang bisa ngomong. Saya orang yang benar-benar kalau maju ngomong di depan itu mudah. Ini punya banyak terobosan-terobosan. Salah satunya adalah program yang dia istilahkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Simpelnya ini program yang dari Mas Menteri ini, yang supaya mahasiswa ini pertama nggak cuma tahu ilmunya doang, teorinya doang, tapi praktiknya juga, dan juga mengembangkan supaya mahasiswa itu tahu dunia kerja seperti apa. Ada banyak nih kesempatannya. Teman-teman bisa akses sekalian di websitenya MBKM. Kalau mau juga bisa konsultasi dengan saya atau Gus Heli. Yang pertama, kampus mengajar. Ini untuk pendidikan, mungkin kita kurang kampus mengajar intinya mahasiswa mengajar di SD, SMP, SMA. Tapi ini kalau untuk hukum masih kurang ya, kurang bagus. Next ada lagi yang namanya MSIB. Ini magang di instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan Dikti. Yang tentunya ini menarik banget nih. Kalian magang nanti di berbagai macam instansi negara. Terus ada juga MSIB yang ini, studi independen, di mana nanti kalian di instansi tersebut itu bukan magang tapi penelitian di sana. Next, ada lagi pertukaran mahasiswa merdeka yang tadi sempat disinggung sama Pak Wadek. Pertukaran mahasiswa merdeka ini simpelnya nanti teman-teman sekalian, ketika lolos program ini kalian akan dikirimkan ke luar pulau, ya. Kalian akan ikut pertukaran mahasiswa di universitas lain. Ada banyak yang di sini ya, ada yang dari USU, Samratulangi, terus berbagai macam universitas lainnya. Hukum sudah ada beberapa, setiap semester pasti ada yang lolos. Kalian bisa kuliah di universitas lain. Terus ada juga ya mahasiswa yang dari universitas lain kuliah di sini. Ada senior kalian, dia pertukaran dari Universitas Samratulangi, dari Sulawesi ya, dari Sulawesi. Mahasiswa Sulawesi pertukaran kuliah di sini. Berarti kita juga nggak kalah dengan universitas-universitas lain. Aplaus bagi Eva. Oke ya. Ini juga ada program wirausaha merdeka. Ada nggak di sini yang suka wirausaha? Silahkan pada wirausaha, ya? Malah ketua himba kalian tuh. Ada yang namanya program wirausaha merdeka. Mahasiswa nanti kalau punya wirausaha, apply sana, kalau lolos bisa dibiayai. Itu wirausaha merdeka. Terus ya ini yang program Indonesian International Student Mobility Awards yang diikuti sama yang tadi saya sebutkan, Aura di Pasar Putra. Ya, selain itu juga ada banyak banget lagi. Ini kalau yang IISMA ini dia pertukarannya di luar negeri. Ada nggak yang paling rasakan ikut pertukaran luar negeri? Ada? Kalau mau silahkan apply di IISMA. Nanti bisa ke ruangan saya atau kapan bisa. Nanti saya bantu jelaskan. Nanti saya arahkan juga. Ini ada pembukaannya kayaknya. IISMA belum. Nanti saya infokan kalau ada pembukaan. Next. Ada lagi praktisi mengajar. Iya keren. Jadi nanti ya sebenarnya udah ada saat ini
teman-teman sekalian, nanti kalian kalau kuliah ini akan mendapatin. Nanti kalau kalian kuliah, nanti kan nggak cuma diajar sama dosen-dosen, pak dosen-dosen dan ibu dosen yang udah cantik-cantik dan ganteng ini, tapi juga sama praktisi yang sudah terafiliasi dengan Fakultas Hukum. Ada yang dari Biro Hukum, Pak siapa tuh? Ya? Oh, iya. Oke, kalau yang ada namanya Pak Adi Ganda Praminto, itu adalah Subkoordinator Bidang Sengketa dan HAM di Biro Provinsi Jateng, Biro Hukum. Dan ada juga Pak Dr. Yosa Jeremia Pembantoruan, itu beliau adalah staf khusus DPR RI yang di bidang analis peraturan perundang-undangan. Itu ya ikut mata kuliah legal drafting, ya. Di sini ada yang ikut kuliah yang kemarin. Ada di semester 7 kan kemarin kan? Ada ya. Itu kuliah sama staf khusus DPR. Kapan lagi kalian bisa merasakan kuliah sama staf khusus DPR? Itu nanti di praktisi mengajar. Kalau yang semester ini ada dari Pak Mandiri Arci ya Pak. Ini ada di kelasnya Pak Mandiri Arci, nanti kuliahnya bersama dengan praktisi yang juga gak kalah terkenalnya dengan tadi. Ini praktisi. Terus ada juga mungkin ini adalah programnya Google Foto dan Traveloka, magangnya di sana nanti. Terus ada juga Gerilya, ini magang di Kementerian SDM. Dan semuanya ini adalah program-program yang luar biasa. Oke ya, ini terkait MBKM. Oke, saya rasa cuma itu saja yang bisa saya berikan sih. Next, any question? Ada pertanyaan? Udah pada semangat semua, ada yang nanya ya. Oke, karena memang waktunya masih ada lagi nggak nih waktunya? Masih ada 15 menit ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Anak hukum, silakan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sebagai mahasiswa baru, kira-kira selain menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan aktif di dalam kelas, apa yang bisa kami lakukan agar mendapat IPK yang tinggi di setiap semesternya? Sekian, terima kasih. Oke, terus aplaus bagi Nadia ya. Nadia, ini pertanyaan yang luar biasa banget nih. Bagaimana caranya supaya IPK bisa bagus? Oke, saya aja yang jawab ya. Ini pertanyaan yang bagus banget. Bagaimana Pak supaya IPK bisa bagus? Di sini ada nggak senior kalian yang IPK-nya di bawah 8? Belum. Tinggal berapa? 4. Pintar nggak berarti? Pintar. Oke, Linggar ini dia sampai ini loh, karya tulisnya menang, dipresentasikan di tingkat nasional. Berarti pintar nggak? IPK-nya 4. Jadi dia pintar. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan yang bilang bahwa bagaimana cara saya supaya bisa dapat nilai bagus, caranya simpel aja, ya. Kalau kuliah ya kuliah, ya. Kalau kalian masih merasa ilmunya kurang, silahkan cari di luar. Linggar ini kebetulan juga ini sering banget dia mencari ilmu di luar, mengikuti kegiatan-kegiatan. Dulu pernah ikut KTI juga ya Linggar ya, sering banget ikut KTI. Jadi nanti mahasiswa di sini ya, kalau kalian pengen meningkatkan keilmuan kalian, cobalah menulis sebanyak mungkin. Menulis di bidang hukum ya. Sekali lagi, profil lulusan dari Fakultas Hukum itu nggak cuma terbatas sama jaksa, hakim, pengacara. Ada banyak banget profesi yang bisa kalian dapat lakukan ketika kalian lulus hukum. Mohon maaf nih, kalau kita bicara mengenai profesi yang pendidikan ya, misalnya mungkin kuliah di pendidikan, lulus maka jadinya guru.
Tapi kalau hukum, kalian lulus, ada banyak segudang profesi yang bisa kalian dapatkan. Yang tanda mungkin jaksa, hakim, pengacara. Tapi kalian juga bisa bekerja sebagai legal officer atau staf yang bekerja di bidang hukum. Ya, saya yakin tidak ada satupun perusahaan di dunia ini yang tidak butuh staf hukum untuk pembuatan peraturan perusahaan ataupun pembuatan kontrak dan lain-lain. Itu butuh hukum. Ada juga profesi legal drafter, ngedraft undang-undang. Itu profesinya sangat bergengsi itu. Ada juga profesi dosen juga bisa, dan berbagai macam profesi lainnya. Dan kalau misalnya ada yang nanya bagaimana cara meningkatkan keilmuannya, coba aja kalian mengikuti KTI, ya. Ada banyak tawaran-tawaran untuk membuat karya tulis ilmiah, ya. Itu ada juga tawaran-tawaran untuk ikut lomba debat. Itu ikuti saja. Dari situ kan bisa mendapatkan mengikuti, bisa otomatis meningkatkan soft skill kalian, juga skill kalian di bidang keilmuan tersebut. Karena dengan membuat KTI, otomatis kalian ini bisa bisa menguasai bidang tersebut. Kalau lingkaran kemarin apa judulnya? SDM kayaknya ya. Oke. Jadi kemarin itu yang karya tulisnya yang lolos itu di bidang SDM, energi dan sumber daya manusia. Tentunya nanti yang membuat karya tulis tersebut menguasai bidang tersebut, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Nadia, silakan. Nanti akan ada banyak kesempatan, kamu ikut saja lomba karya tulis ilmiah, lomba debat, selain kamu ikuti perkuliahan, ya. Dengan kamu mengikuti perkuliahan sekaligus untuk menambah skill kamu di luar, itu saya rasa IPK sudah pasti tinggi. Itu aja. Ada lagi? Silakan. Ada mic lagi ya? Perkenalkan, nama saya Laini Nuraini, saya dari Kendal. Nah, Pak, saya dari Kendal. Oke. Ini pertanyaan sudah saya siapkan sebelumnya. Bagaimana atau upaya apa yang bisa disiapkan maupun dilakukan Universitas PGRI Semarang untuk bisa bersaing di dunia kerja dengan orang lulusan hukum di PTN maupun PTS terbaik, bahkan bisa akreditasi unggul? Walaupun Pak, memang ada kutipan bahwa menjadi lulusan sarjana bukan hanya berfokus pada dunia kerja, tapi bisa menjadi agen perubahan pemimpin bangsa. Terima kasih. Tes, ya. Terima kasih Mbak. Siapa namanya? Laili. Oke, pertanyaan yang bisa banget. Menurut kalian apa sih yang membedakan antara fakultas hukum kita, ya, dengan fakultas-fakultas hukum lainnya yang mungkin udah unggul dan udah terkemuka? Sekali lagi, kalian ketika masuk sini, kalian harusnya berbangga. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Percayalah, ada banyak orang-orang yang pengen masuk fakultas hukum tapi nggak bisa. Dan kalian telah masuk ke sini kan sudah terpilih. Itu sudah merupakan privilege tersendiri. Terus kemudian kita ada yang bilang, Pak, tapi ada banyak universitas hukum lain, fakultas hukum lainnya yang lebih bergengsi. Kata siapa? Siapa yang bilang kalau misalnya fakultas hukum itu tidak bergengsi? Ya, saya udah nyebutkan kan ada banyak banget mahasiswa senior kalian yang sudah punya prestasi di luar, bahkan ada yang keluar negeri juga. Yang saya yakin fakultas hukum lain di universitas lain ada beberapa juga yang belum pernah berpengalaman atau berprestasi seperti itu. Ya, kita juga punya tadi Nadia tadi yang lulusan dari Cina, terus kemudian saya yang mungkin sebentar lagi insya Allah bakal keluar juga, bisa keluar negeri juga. Sekali lagi itu adalah kelebihan dari fakultas hukum. Ya, fakultas hukum ya. Ya, fakultas hukum ya, sekali lagi kita punya praktisi, kita punya lab hukum yang luar biasa mewah dan canggih. Percayalah, bahkan saya sudah sering banget melihat ada banyak fakultas hukum lain yang sampai datang ke sini karena
mereka nggak punya lab hukum yang bagus ya. Karena apa? Karena kita udah punya komitmen dari awal bahwa kita ini nggak cuma ngajari kalian teori tapi juga praktek. Ya, nggak cuma teori tapi juga praktek. Banyak fakultas hukum lainnya yang cuma ngasih teori aja, tidak ada mata kuliah magang, kalian cuma duduk di kuliah atau lulus. Terus kemudian fakultas hukum UGRIS kita punya itu, kita punya laboratorium hukum yang nanti kalian akan rasakan ketika kalian ikut ke mata kuliah yang sifatnya praktek seperti kemarin litigasi, non litigasi. Nanti kalian juga akan diajarkan bagaimana cara berpraktek di pengadilan. Di mata kuliah magang kalian juga nanti langsung berpraktek di instansi-instansi yang sudah MOU dengan fakultas hukum. Sekali lagi ini merupakan satu hal yang membedakan fakultas hukum kita dengan fakultas hukum lainnya. Seperti itu ya. Naila tadi apa namanya? Naila ya? Laini ya? Laini. Terus bagaimana upaya supaya kita bisa mengalahkan fakultas hukum lainnya? Sekali lagi, sudah dilihat kan visi dari fakultas hukum menjadi fakultas hukum yang unggul dan berjati diri di bidang praktik dan keilmuan hukum tahun 2030. Ini bukan cuma omong kosong doang, tapi sudah kami buktikan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang untuk bisa sampai kepada akreditasi unggul yang tentunya nanti semuanya jadi mahasiswa seperti itu. Dan terlebih ya, saya juga udah jadi saya kebetulan juga dipercaya sama universitas untuk terkait research study. Nah itu juga. Nah, jadi kebetulan saya juga dari universitas dipercaya untuk nge-handle yang namanya research study. Jadi ini adalah sistem untuk ngecek lulusan fakultas hukum itu keterima kerjanya cepat apa enggak, terus juga keterimanya di mana, dan hasilnya cukup bagus. Karena dari lulusan ini rata-rata banyak yang terserap untuk punya kerja. Artinya siapa bilang kalau misalnya fakultas hukum UGRIS itu kalah dengan fakultas hukum lainnya? Enggak. Kita cukup bagus dan bahkan amat sangat bagus. Ya. Rina ya. Laini ya. Oke. Mereka seperti itu Laini? Ya. Cukup ya kayaknya ya. Udah ini. Oke. Kurang lebih saya mohon maaf. Next. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Usah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.